Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita akan tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan buat kasih karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pimpin kegiatan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami akan percaya kuasa Roh Kudus-Mu nyata di tempat ini. Kami mau terima damai sukacita-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang dalam perjalanan ya Bapa. Dipakailah mereka juga di tempat ini dengan selamat. Kami mau bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami atas kebaikan anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita akan satu pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa.
damai sukacitamu. Kita yang siap katakan amin. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Bapak Saudara sekalian. Mari kita angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwa
saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Dan saya minta dengan kasih Kristus Ibu Gembala berdoa untuk ini. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Di saat yang indah kami akan memberikan persembahan dari pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, ini berkat yang Tuhan berikan buat kami, dan kami sucikan untuk memberikan yang terbaik dari pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini, dan akan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. sebuah perjalanan indah di proses Tuhan terus menerus. Mari kita angkat satu pujian, jadikan aku indah. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam kerinduan
Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat yang indah Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu untuk mendengar firman Tuhan. Setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, biarlah itu semua dari Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami dan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih yang indah dan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin sudah selama berapa bulan ya, 8-9 bulan ya, kita tetap harus tinggal di rumah. Tetapi saya percaya setiap kehidupan kita itu semua dipimpin oleh Tuhan. Ya, baik sikap kita, baik pikiran kita, dan saya percaya, ya, saya ingin merenungkan bersama tentang pikiran. Ya. Karena apa? Karena pikiran itu yang akan membawa kehidupan saudara dan saya. Mau kemana ini pikiran ini? Ya, hidup kita ini mau dibawa kemana? Melalui pikiran kita. Amin. Ya, karena Tuhan memang menciptakan kita, atau Tuhan memang membuat kita dan memberikan kita pikiran. Ya, kalau Tuhan itu menciptakan hewan itu tidak dikasih pikiran. Ya, tetapi manusia itu luar biasa. Pohon diciptakan oleh Tuhan begitu indah, bunga-bunga tidak dikasih pikiran. Tetapi Tuhan jadikan manusia, yaitu saudara dan saya, dikasih pikiran. Ya, jadi melalui pikiran itu akan membawa kehidupan atau hati kita itu dibawa kemana? Ya, karena firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan, untuk kita waspada dengan pikiran. Karena semua apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, itu dari pikiran. Ya, ada ayat yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya ingin membawa setiap kita untuk membaca di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Sudah ketemu, kita akan bangkit berdiri. Ayat yang ke-6, ya, pasal 8 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan adalah hidup dan damai sejahtera. Ulangi sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saya membaca di Perjanjian Baru, ya, di Perjanjian Baru versi mudah dibaca itu demikian, ya. Ayat yang ke-6 Roma 8. Sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah
kematian rohani. Dan jika pikiran orang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Ya, karena kita ini masih ada daging, ya. Jadi kalau timbul keinginan daging, ya, itu melalui apa? Melalui pikiran, ya. Saya mau ini. Nah, ini kedagingan. Saya mau ini, kedagingan. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu sangat berbeda, bertolak, ya. Keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan daging akan menuju ke maut atau mati rohani, ya. Ada kematian rohani karena hidupnya itu dipimpin atau dikuasai atau dituntun oleh daging, ya. Ngerti, ya? Nah, kalau keinginan roh itu roh Allah sendiri, yaitu roh Tuhan sendiri. Itu firman Allah, ya. Kalau kita keinginan roh, keinginan firman Allah, menurut firman Allah akan membawa hidup dan damai sejahtera. Mungkin kalau kita suruh memilih, ya, antara dua ini, ya, kita pasti memilih pikiran roh. Betul? Anak-anak Tuhan, pikiran roh, pikiran firman Tuhan, pikiran Allah sendiri, ya, pikiran Allah sendiri, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, kenapa anak-anak Tuhan selalu mengalami yang namanya penderitaan, ya, dosa? Memang Tuhan memberikan pikiran kepada kita, tetapi pikiran itu akan membawa kita akan mengalami hidup dan damai sejahtera jika pikiran kita atau keinginan roh yang memimpin hidup kita, yang menguasai hati kita. Luar biasa, ya. Saya mau beri contoh, misalnya ketika Samuel memilih, disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke keluarga Isai. Isai itu ayah daripada Daud, ya, ayah daripada Daud. Suruh akan mengurapi Daud, untuk mengurapi Daud. Coba kita baca saja, ya, yuk kita buka aja di 1 Samuel depan, Perjanjian Lama, di 1 Samuel ayat 16 dan 17. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, ya, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, itu Samuel, ya. Samuel disuruh pergi ke pergi ke Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, pikir Samuel itu nabi Tuhan yang disuruh untuk mengurapi salah satu anak dari Isai. Yang dimaksud tidak diberitahu, ya, yang tidak diberitahu kalau itu Daud, tidak, tapi ada salah satu. Allah berfirman kepada Samuel, atau Tuhan berfirman kepada Samuel. Ya, saya bacakan saja, ya, ceritanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah dia telah kutolak sebagai raja atas Israel?
isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Disuruh memilih salah seorang anak dari Isai. Tetapi Samuel ketika ia masuk ke rumahnya, ia melihat, ya, ia melihat anak daripada Isai ini yang berperawakan tinggi, wah tegak, mungkin masih muda, ya, masih muda, tegak, mungkin cakep, mungkin, ya. Tapi firman Tuhan katakan bukan, itu pikiran dari Samuel. Jadi saya katakan gini, ya, kita ini semua punya dasar dari dosa, ya. Jadi asalnya dosa. Jadi dari keturunan Adam dan Hawa kita ini ada dosa, ya. Tetapi dosa ini sering masih timbul, atau keinginan-keinginan daging itu aslinya masih sering timbul. Contohnya, ya, kalau kita mungkin diserang orang dalam keadaan yang kaget mungkin, lalu kita akan timbul marah. Nah, itu daging yang keluar, ya. Nah, kalau mungkin ada sesuatu yang tidak beres, sering kita marah, menjadi marah. Marah dulu, nanti baru sadar, oh ya, rupanya marah itu tidak baik. Tapi kita ini sudah dikendalikan oleh daging, ya, oleh daging. Asalnya memang Tuhan mengampuni dosa, seperti Samuel sebagai hamba Tuhan. Dia juga pakai pikirannya, oh yang ganteng, yang perawakannya, ya, kalau dikatakan tadi. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi beda, ya, beda. Kalau kita dikendalikan oleh pikiran, Tuhan akan katakan salah. Setiap pikiran yang melalui keinginan itu akan salah. Bukan. Coba ini kita sangat fatal ketika kita langsung marah, langsung ngeluh, tidak ada ucapan syukur seperti itu, ya. Tetapi ya seperti ketika murid-muridnya di satu malam, ya, dia ada di perahu dan Yesus tidak ada di situ. Apa yang dilihat ketika ada Yesus yang berjalan di atas air? Murid-muridnya dengan spontan, ya, dia katakan apa? Hantu. Karena apa? Dia takut atau kaget, ya. Orang kalau takut atau kaget biasanya suka aslinya keluar dulu, ya. Oh, hantu, sidik-sidik hantu, gitu, ya. Oh, ada super, itu hantu. Ada gelap-gelap, hantu. Ternyata itu apa? Bayangan pohon atau bayangan daun, ya. Sering kita tertipu dengan itu. Tapi pikiran yang aslinya ini loh, yang sering makhluk keluar. Nah, kalau itu yang memimpin hidup kita terus-menerus, maka kita akan mati rohani. Betul? Ya. Tapi tadi dikatakan, tapi kalau keinginan roh atau keinginan firman Tuhan itu akan membawa hidup dan damai sejahtera. Luar biasa. Jadi hati-hati dengan pikiran, ya.
Karena pikiran itu besar kuasanya, atau kuasanya itu besar. Karena apa saya katakan kuasanya besar? Karena melalui pikiran kita itu jadi pertama kalau nuruti keinginan aslinya, ya, keinginan dagingnya aslinya itu keluar. Saudara kalau nggak punya uang misalnya, Bu harus bayar sekolah, kalau enggak boleh ikut TPS. Berapa? Waduh, ya. Apa terus yang keluar apa dulu? Kata-kata yang nggak benar. Itu aslinya, saudara. Ya. Kalau mau tugas, mau bekerja, wah, ada suara-suara yang nggak berkenan di telinga kita, mungkin hati dari rumah lagi kayak gini, di kerjaan seperti ini, lalu mulai keluar apa? Itu hati-hati. Karena itu akan menguasai kedagingan kita kalau kita tidak mau menuruti keinginan firman Tuhan. Ya, keinginan roh itu firman Tuhan, roh Allah sendiri. Nah, kita akan belajar lebih dalam. Ya, kita akan buka di Kejadian pasal 32. Ini saya akan coba agak lama, tapi tidak apa-apa ya. Kejadian 32 ayat 6, 7 dan 8 ya, saya bacakan. Kemudian pulanglah, ini tentang Yakub, dia akan bertemu dengan Esau. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan dia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya Yakub, jika engkau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Pikirnya Yakub itu sudah diganti nama menjadi Israel. Luar biasa, artinya anak Allah ya, Israel, anak Allah. Tetapi Yakub masih punya pikiran yang aslinya ini loh, ya, yang masih makruh. Begitu takut Esau, memang Yakub berbuat salah kepada Esau karena dia merebut hak kesulungan, ya. Atau ya tidak dikatakan merebut, mungkin Esau merasa hak kesulungan itu direbut oleh Yakub. Nah, Yakub ini mau bertemu dengan Esau kakaknya. Tiba-tiba apa? Ketakutan sampai sesat. Saudara pernah takut sampai sesat? Ya. Kekhawatiran, ketakutan sampai sesat hati ini, ya. Rasanya tidak bisa ubah, tidak bisa berpikir yang jernih, tidak bisa berpikir akan keinginan roh, keinginan firman Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Saking takutnya, saking khawatirnya, lalu membuat susunan, ya, buat 2 pasukan, sampai pasukannya itu hewannya daripada Yakub dibuat pasukan. Ya, tadi jadi data ya, ada untanya sebelah separuh, yang ini separuh. Kalau misalnya separuh nanti Esau merebut, kita masih punya yang sebelahnya. Itu keinginan pikirannya Yakub. Jadi kalau kita masih makruh, ya, tiba-tiba ada sesuatu lalu pikiran kita apa yang keluar. Tapi kita akan kembali, ya, kita akan kembali pada Roma tadi. Kalau keinginan kita atau keinginan roh itu akan membawa hidup dan damai sejahtera. Tetapi kalau keinginan daging akan membawa maut atau mati rohani, gitu ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari kita hidup dalam
keinginan firman Tuhan atau keinginan Roh Allah sendiri. Ya, mari kita akan sadar ya, bahwa pikiran itu kuasanya besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau keinginan daging itu yang pikiran atau keinginan pikiran daging itu selalu memimpin kita, begitu apa langsung marah, begini langsung mengeluh, begini langsung takut, khawatir. Itu terus yang terjadi, maka kita akan mati rohani. Waspada akan hal ini, firman Tuhan katakan. Ya, saya akan baca lagi, ya, coba di Roma pasal 8 tadi ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya ulangi ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai. Saudara mau hidup dan damai sejahtera di setiap kita. Ya, saya percaya ya, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mau belajar, ya, mulai saat ini belajar, ya, belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tidak cukup membaca kok, ya, atau tidak cukup untuk menghafal kok, ya, hanya membaca dan menghafal, tetapi kita mau hidup, ya, hidupi. Kalau ada apa-apa jangan maksudnya yang keluar, tapi keinginan firman Tuhan. Ya, hati-hati. Saya tangkap di sini. Ya, sadarlah betapa besarnya kuasa pikiran kita dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, pusatkan pikiran kita pada Tuhan, sumber damai sejahtera. Tuhan. Kalau saya akan bacakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Ya, Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Ada yang bisa baca? Iya. Siapa akan baca? Filipi pasal yang ke-4 ayat 8 dan 9. Ya. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya, puji Tuhan. Pikirkan yang indah, yang benar, yang mulia. Itu pikiran positif. Maka Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya cukup berbicara sampai di sini, tetapi biarlah Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kita. Pikiran menguasai hidup kita, tetapi pikiran apa? Ya, jangan menuruti keinginan daging, tetapi keinginan Roh, yaitu Roh Allah sendiri, yaitu firman Tuhan. Kalau apa-apa langsung jangan ikut, ya, tetapi kita belajar. Pikirkan dulu ya, firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian jadikan aku indah yang coba ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Datang ya Bapa dalam kerinduan.
Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata, sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan dunia, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan bahwa pikiran akan mempengaruhi kehidupan kami, akan mempengaruhi sikap hidup kami sebagai anak-anak. Pikiran akan menguasai dan menuntun hidup kami. Jika kami mau hidup sesuai dan seturut dengan keinginan Roh, maka kami akan mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa apanya? Baiknya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala atas renungannya. Kiranya apa yang baik, apa yang mulia, apa yang benar itu yang kita pikirkan. Jangan sampai maksudnya itu keluar. Kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk pertama kita akan sambut apakah ada yang baru datang di ibadah pagi ini. Puji Tuhan, belum ada. Semoga nanti sore banyak Bapak Ibu. Dan nanti ada ibadah raya pukul 5 sore. Kami undang Bapak Ibu untuk datang kembali untuk menikmati kasih Tuhan. Dan untuk yang tidak bisa hadir, ada ibadah online bagi mungkin yang lansia ataupun anak-anak. Ada ibadah online sekolah minggu. Kemudian yang kedua, KKA. Jika ada KKA yang ingin bersekutu bersama, kami persilahkan, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jika lingkungan sekitarnya mengizinkan. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 20 September di ibadah pagi jam 7 dan sore jam 5. Demikian pengumumannya Bapak Ibu. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita akan doakan Bapak Sutarsono yang akan operasi hari Selasa besok. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik terhadap setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang begitu indah, menegur setiap kami agar apa yang kami pikirkan adalah pikiran-pikiran rohani yang datangnya dari Tuhan. Semua yang baik, semua yang mulia Tuhan, semua yang enak didengar oleh semua orang, itu yang kami pikirkan. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran yang kami pikirkan, tetapi biarlah roh Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Kau memberkati Ibu Gembala dengan kasih-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang datangnya dari Engkau. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera terus akan ditambahkan dalam kehidupan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Ada Bapak Sutarsono Tuhan yang besok hari Selasa akan operasi di Semarang. Kami percaya Tuhan, roh Tuhan, bilur-bilur Tuhan terus akan melingkupi Bapak Sutarsono yang akan menuntun para dokter, suster, dan obat-obatan di dalam operasinya besok Selasa Tuhan. Kami serahkan
juga yang merawat Bapak Sukarsono yang ada di Semarang Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan, penghiburan dan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia Tuhan yang mungkin belum bisa datang di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau yang akan memimpin mereka, membimbing mereka Tuhan melalui ibadah online. Biarlah mereka juga merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan yang begitu besar. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang tidak bisa hadir dalam kebaktian sekolah minggu Tuhan karena COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai mereka, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melingkupi kami semua, agar hidup kami Tuhan selalu dapat berbuah dan dinikmati oleh banyak orang, dan mencerminkan siapa kami Tuhan, yaitu seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap surat-surat gereja Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan membantu dan menolong setiap kami. Engkau yang akan turun tangan Tuhan untuk memperlancar setiap surat-surat yang akan kami selesaikan ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan, visi-misimu, visi-misi di gereja ini Tuhan akan terlaksana dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami Tuhan. Engkau yang akan sertai kami dan sampaikan kami di dalam ke setiap keluarga kami dalam keadaan yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan berkat damai sejahtera Tuhan akan melimpah di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu dan cucu-cucumu. Tuhan akan memberkatimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.